Di situ ada bacaannya tanwin tanya huruf H. Nah, huruf H ini yang harus kita ketahui supaya kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saudara semuanya, Bapak dan Ibu masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, marilah belajar mengaji Al-Quran di channel ini, karena di sini kami akan menyajikan video pembelajaran mengaji Al-Quran, video belajar tajwid Al-Quran, yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, karena target yang ingin kami capai dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian dengan bahasa-bahasa yang sederhana yang insya Allah mudah untuk dipahami. Targetnya itu semoga setelah saudara semuanya, adik-adik dan juga bapak dan ibu menonton video ini, dapat langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dapat langsung bisa mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Karena dengan kita belajar tajwid, kemudian kita memahaminya, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar, bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Baik, marilah langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah bersama-sama kita melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, dalam berusaha memahami ilmu tajwid Al-Quran, dalam berusaha memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang ini kita masih melanjutkan kembali pada surah Ar-Rahman ya. Jadi sekarang kita masuk pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-69 dan juga ayat yang ke-70. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Akan kami bacakan dengan pelan-pelan agar mudah untuk diikuti bagi yang belum lancar ya, untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Kemudian setelahnya baru kita sama-sama pelajari tajwidnya juga dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. Mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Untuk pembahasan tajwid pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-69 ini, silakan Bapak Ibu lihat pembahasan tajwid pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-13. Karena pembahasan tajwid pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-13 itu sama dengan pembahasan tajwid surah Ar-Rahman ayat yang ke-69 ini. Silakan masuk di channel ini, kemudian lihat di bagian playlist video, kemudian cari di situ surah Ar-Rahman dan lihat pembahasan pada surah Ar-Rahman yang ke-13-nya. Sekarang kita langsung membahas pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-70 ini. Kita bahas dengan pelan-pelan. Pertama di sini, kalau kita mengucapkan huruf fa itu ada nafas yang mengalir. Jangan dibaca pa pi pu itu, jangan ya, tapi kita harus ada nafas yang mengalir. Fa fi fu. Karena di antara sifat huruf fa itu dia memiliki sifat hamas. Lanjutnya, fi dibaca panjang. Kenapa kok fi dibaca panjang? Sekarang perhatikan media gambar di layar. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu dia memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad jumlahnya ada 3. Apa-apa saja huruf mad itu? Seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Huruf beserta tanda bacanya, beserta harokatnya, itulah huruf-huruf mad. Pada mad tabi'i dalam Al-Quran itu, untuk menunjukkan tanda panjang nantinya, huruf-huruf mad itu dia bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu dia dari segi tulisan, huruf madnya itu dia tampak untuk menunjukkan tanda panjang. Kemudian nantinya pada mad tabi'i bisa juga huruf-huruf mad tersebut nantinya dia tidak ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Jadi dia dari segi tulisan itu huruf madnya itu dia tidak tampak.
Jadi huruf madnya itu hanya dikira-kirakan. Diberilah tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hijau itu. Nah, jadi kalau pada mad tabi'i, tanda-tanda panjang yang warna-warna hijau itu pada dasarnya adalah huruf-huruf mad yang warna-warna hitam itu. Tentu sesuai dengan rumusnya masing-masing. Sedangkan fi dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di huruf mad yang di rumus 1. Rumus 1 warna hitam. Cara memahami rumus 1 warna hitam, di situ kan ada huruf ya sukun. Huruf ya sukun atau huruf ya mati. Jadi huruf sukun, huruf mati, huruf sakinah itu maksudnya dia sama saja kayak gitu. Supaya tidak bingung. Ada huruf ya sukun. Sebelum ya sukun kan di situ ada harokat kasroh tuh ya, ada tanda baca kasroh tuh yang baris miring tuh. Kemudian di atasnya itu ada titik-titik kan di rumus 1 warna hitam itu. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situlah tuh letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki harokat kasroh itu tadi, yang memiliki tanda baca kasroh itu tadi. Jadi kalau kita simpulkan dari awal, cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 1 yang warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, ada huruf yang memiliki baris kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya itu kita baca panjang. Contoh ini dalam bacaan, kita baca Al-Quran ini bertemu dengan huruf ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun nih, huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun sebelah sininya nih ada ini, ada harokat kasroh, ini ada tanda baca kasroh nih, baris miring nih, baris kasroh. Karena di sini ada huruf ya sukun, sebelah sininya ada tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasrohnya itu kita baca panjang, sehingganya fi kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fihin, di sini ada huruf non bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Kita lihat media gambarnya. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid, agar tidak sampai gagal paham gitu ya, nanti dikhawatirkan karena kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, nanti khawatirnya akan mengira semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya hukumnya gunnah musyaddadah. Khawatirnya akan mengira seperti itu. Jadi supaya tidak keliru seperti ini bagi yang masih pemula nih ya. Di sini kan ada huruf nun bertasydid nih. Sebelah sininya nih, ini huruf nun bertasydid. Sebelum huruf nun sebelah sininya nih, enggak ada kan di sini nun sukun, enggak ada kan di sini tanwin, maka huruf nun yang bertasydidnya ini berarti hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, cara yang barusan kami sampaikan itu tentunya di luar daripada ayat-ayat Fatihahus Suwar. Dan tujuannya itu supaya tidak salah saja antara idgham dan gunnah seperti itu. Tapi nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah tahu tentang hukumnya idgham, maka tidak perlu lagi menggunakan cara yang barusan kami sampaikan itu. Pasti sudah paham. Oh, ini huruf nun bertasydid, ini hukumnya gunnah musyaddadah. Oh, huruf mim ini bertasydid, ini hukumnya gunnah musyaddadah. Itu bisa langsung paham seperti itu. Ini huruf nun bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Cara membacanya kita gunnahkan, kita dengungkan. Sehingga di bagian hin, di bagian situnya tuh suaranya itu kita tahan sejenak, kita gunnahkan. Nah, kira-kira sepanjang 2 harokat. Fihinna khairatun hisan. Huruf ya sukun sebelumnya harokat fathah. Kita lihat media gambar di layar. Huruf lin itu ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 2. Polanya diperhatikan ya, sudah diperhatikan ya polanya di situ. Ada huruf ya sukun atau ya mati sebelumnya harokat fathah, tanda baca fathah. Itu huruf lin. Contoh dalam bacaan nih, kita baca Al-Quran bertemu ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh. Maka huruf ya sukunnya berarti adalah huruf lin. Nah, kita baca lunak. Khairatun, huruf ra memiliki harokat fathah, tanda baca fathah, maka ini huruf ra kita baca tebal, kita baca tabkhim, sehingga dengan menaikkan pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya. Selanjutnya ra dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Nah, rumus 3 yang warna hijau, berarti rumus 3 warna hijau itu pada dasarnya adalah huruf mad yang terletak di rumus 3 yang warna hitam itu pada dasarnya ya. Nah, jadi kalau baca Al-Quran itu bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Ada tanda harokat fathah, tanda baca fathah. Tapi bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan
huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini baca panjang. Sehingga ro dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Khairatun hisan. Tanwin setelahnya huruf H. Perhatikan media gambar di layar. Di bawah panah tuh, di bawah panah yang warna biru itu, ada di situ kan bacaannya nun sukun garis miring tanwin. Dan seperti yang kita lihat, tanda baca tanwin di situ ada 3 bentuk tanda baca. Nanti ada baris 2 di atas huruf namanya fathatain. Nanti ada baris 2 di bawah huruf namanya itu kasrotain. Kemudian yang satunya lagi itu namanya dhammatain. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan tanda baca tanwin, terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Pokoknya di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Jadinya terjadinya hukum tajwid itu dengan memperhatikan huruf setelahnya. Karena huruf setelahnya ini yang berfungsi nanti untuk kita menentukan hukum tajwidnya itu apa, kayak gitu. Kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya ada hamzah wasol, nah baru itu nanti dia ada pembahasan tersendiri. Sekarang kita baca Al-Qur'an nih, bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Oh, di sini ada tanda baca tanwin, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya huruf H. Nah, huruf H ini yang harus kita ketahui supaya kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat huruf H itu kan dia termasuk salah satu huruf idhar halqi. Huruf H, huruf idhar halqi. Maka tanwin bertemu dengan huruf H, huruf idhar halqi, maka hukumnya adalah idhar halqi. Cara membaca idhar itu dibaca jelas. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya dibaca jelas. Kemudian tidak didengungkan, tidak digunnahkan, maka dibaca pendek saja. Tun hisan, pendek seperti itu. Kemudian san dibaca panjang. Kalau kita tidak berwakaf di huruf nun, tidak berhenti di huruf nun, kita wasolkan, maka panjangnya sa tetap menjadi mad tabi'i, dibaca dengan panjang 2 harokat. Tapi dikarenakan tadi itu kita bacanya itu berwakaf, berhenti di huruf nun, sehingga sa yang awalnya mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid li sukun. Namun yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok sa dibaca panjang? Mana tanda panjangnya sa ini apa gitu? Kita lihat media gambar di layar. Perhatikan huruf mad yang terletak di rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam di situ ada alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathah ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situlah terletaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki tanda baca fathah itu tadi. Jadi kita simpulkan cara memahami huruf mad yang terletak di rumus 3 yang warna hitam itu, yakni kalau baca Al-Qur'an bertemulah kita dengan alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang. Sehingganya ini dalam contoh dalam bacaan, baca Al-Qur'an bertemu huruf alif, ini huruf alif disambung dengan huruf sin ya. Kita harus teliti ya. Nanti ada huruf alif yang disambung, ada huruf alif yang tidak disambung, kita harus teliti. Baca Al-Qur'an kita bertemu alif nih. Nah, sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada harokat fathah ini, ada tanda baca fathah ini. Di sini ada alif, sebelum alif sebelah sini ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah, huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang. Maksudnya sa dibaca panjang. Sa dibaca panjang itu mad tabi'i sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf. Huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Sa ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca san. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan atau huruf yang dimatikan sebab berwakaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an itu panjangnya mad arid li sukun harus kita baca sama panjangnya. Kalau 2 harokat ya semua mad arid li sukunnya panjangkan 2 harokat. Kalau 4 semua panjangkan 4 harokat, kalau 6 semua panjangkan 6 harokat gitu. Huruf yang disukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca hisan. Jangan dibaca hisanun. Jangan gitu ya, salah. Kita baca hisan. Mengapa begitu? Jadi kalau kita baca Al-Qur'an berwakaf, kita berhenti, kita di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Qur'an ini berwakaf di huruf nun nih. Huruf nun kan enggak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf itu kita sukunkan, kita matikan. Sehingga kita baca hisan. Di sini ada tanda wakaf jim. Di atas ini juga nih ada tanda wakaf, bentuknya itu jim nih. Ini namanya wakaf jaiz. Jadi maksudnya itu dia boleh apa? Boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka terserah kita sebagai pembaca, karena dia boleh
Boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Mau berwakaf dulu kita, berhenti dulu kita sebentar, ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Silakan boleh. Mau diwasolkan juga boleh kayak gitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna khairatun hisan. Sampai di sini belajar mengajar Al-Qur'annya. Sampai bertemu kembali di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.